dan difasilitasi dalam forum diskusi Denpasar 12 ke 147 ini, yang mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu kembali kepada Ibu, Bapak, Mbak, dan Mas, serta kakak-kakak sekalian pada siang menuju sore hari ini. Sebagaimana dalam proses yang semestinya bahwa kita melihat saat ini ya, kehadiran dari inisiatif DPR yaitu berupa rancangan undang-undang kesehatan itu memiliki dasar untuk melakukan penguatan sistem kesehatan dalam 6 pilar. Yang pertama itu pelayanan primer, yang kedua pelayanan rujukan, ketahanan kesehatan, kemudian pendanaan kesehatan, kemudian sumber daya manusia kesehatan, dan yang terakhir adalah teknologi kesehatan. Nah, istilah yang dipakai oleh beberapa narasi yang muncul itu dalam bentuk transformasi regulasi yang berusaha untuk menyederhanakan pengaturan terkait kesehatan sebagai terobosan hukum. Malah menariknya dalam organisasi profesi yang sering muncul narasinya di media adalah hilangnya ya organisasi profesi ini. Nah, ini hal-hal yang bisa dialamatkan nanti dalam proses ya pemanti diskusi yang akan disampaikan Bapak Dr. Muhammad Syahril, ya juru bicara Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan judulnya, apakah ini ancaman atau menjadi angin segar untuk perubahan di negara kita yang tercinta ini. RUU Kesehatan ini mendukung transformasi kesehatan. Jadi transformasi kesehatan adalah suatu perubahan yang dalam tanda petik kita ingin perubahan yang menyeluruh dari hulu sampai ke hilir, sistematis, dan juga harapannya lebih cepat ya, tidak lama-lama. Apa yang disampaikan oleh stakeholder utama, baik organisasi, Kementerian Lingkungan, akademisi, LSM, dan asosiasi, itu ada sekitar 3020 yang kita serahkan ke DPR sebagai daftar inventarisasi masalah ya. Agar RUU ini akan mempermudah masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Jadi baik aksesnya maupun mutunya diharapkan mendapatkan perubahan atau transformasi di layanan rujukan ini. Ada dua hal yang kami sampaikan. Yang pertama adalah masalah layanan kesehatan belum merata dan hanya terpusat di kota besar di Indonesia. Yang kedua adalah tingginya jumlah pasien yang masih memilih berobat ke luar negeri. Ini juga masalah yang harus kita lakukan transformasi agar sebetulnya semua masyarakat ini bisa kita tahan untuk berobat di sini, minimal akan kita kurangi atau diminimalisir. Nah, substansi dalam RUU ini ada beberapa hal yang kita ajukan untuk mendukung kedua masalah besar ini, ya, baik itu mengembangkan pusat layanan unggulan berstandar internasional, contohnya ya, kita mengajukan RUU di pasal 125 dan 176. Begitu juga untuk layanan kesehatan yang belum merata ini, bagaimana pemenuhan infrastruktur, SDM, dan sarana prasarana melalui pasal 27. Kemudian peningkatan kompetensi layanan melalui jejaring pengampuan, yaitu pasal 176 dan seterusnya ya. Kemudian transformasi sistem pembiayaan kesehatan, yaitu bagaimana RUU akan meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ya, yaitu perencanaan dan evaluasi anggaran kesehatan belum berbasis bukti, kemudian kendali mutu dan kendali biaya pada program JKN yang kita anggap masih belum optimal ya. Tentu saja RUU yang kita usulkan itu adalah ada pasal 417 maupun pasal 424. Dan sebelum terakhir, yaitu pilar kelima, ini yang paling penting juga karena banyak sekali isu-isu berkembang di luar yang perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh ya. Jadi ada dua hal ya Pak Irwansyah yang kami anggap sangat penting ya sebagai urgensinya kenapa RUU ini ada di dalam bidang kesehatan SDM kesehatan, yaitu satu, kurangnya jumlah dokter spesialis. Dan ini memang betul-betul dirasakan tidak meratanya dokter-dokter spesialis dan memang banyak hanya di kota besar ya. Bahkan di RSUD yang harusnya ada 7 spesialisasi dasar, bedah, penyakit dalam anak, kemudian obgyn, anestesi, patologi klinik, dan radiologi, itu ada 40% yang belum mempunyai lengkap
7 spesialisasi dasar itu. Ya. Yang pertama kan sesuai dengan arah judul diskusi ini, ancaman atau angin perubahan kan gitu. Ada kesannya itu keliru gitu. Jadi naratif publik itu yang tersampaikan atau tertangkap keliru ya. Pertama begini, ini usulan kan RUU-nya itu dari legislatif. Tapi kemudian dari Kemkes itu ketika menaratifkan itu membuat seolah-olah ini semacam usulan Kemkes gitu. Kemudian ketika ada isu-isu yang sensitif itu kemudian menjadi saya kira pembahasannya menjadi ya tidak proporsional pembahasannya di publik. Itu yang pertama yang sangat tanggapi Pak. Jadi kita justru tidak pernah mendengar sebetulnya dari legislatif sendiri ini background pikirannya apa sebetulnya ketika menyusun hal tersebut. Itu yang pertama ya. Yang kedua karena tadi disinggung tentang beberapa yang disebut transformasi layanan primer itu kan sebetulnya dalam banyak diskusi kita itu mengatakan bahwa beberapa itu sebetulnya isu-isu lama ya. Isu-isu lama yang ya kemudian kita ingin melihat sebetulnya di mana sih kalau dibilang transformasi layanan primer yang menjadi hambatan dengan undang-undang atau kerangka regulasi yang existing. Di saat yang bersamaan mengutip peristiwa ketika pandemi COVID gitu. Ini kan agak lucu. Kalau kita mau melihat sejarah ketika pandemi COVID, itu pandemi COVID itu tidak akan ada kalau penanganan pandemi COVID itu saya kira tidak akan sesukses itu kalau misalnya organisasi profesi seperti PPNI, IBI, kemudian ID dan lain-lainnya itu bersikap positif terhadap apa yang sedang berjalan. Kita bisa lihat kronologisnya lah. Ketika kapan Kemkes pada waktu itu menetapkan status pandemi, kapan organisasi profesi itu sudah berjalan duluan, menyiapkan satgas-satgas. Yang menjadi aspirasi kita semua, khususnya perawat ya. Beberapa narasi tentang urgensi Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini antara lain adalah satu, dilatar belakangi oleh tumpang tindihnya regulasi. Kami melihat kalau dari aspek keperawatan, khususnya Undang-Undang Keperawatan, ini bukan tumpang tindih Pak, tetapi kurang sosialisasi Pak. Ya, karena undang-undang ini sudah pada saat pembuatannya sudah diharmonisasi dengan berbagai undang-undang. Jadi datanya ada di Kemkes ada di DPR ada pada saat itu. Yang kedua adalah undang-undang ini akan memberikan pengaturan yang lebih efektif ya, begitu katanya. Nah, tetapi di khusus kami perspektifnya Pak Irwansyah adalah dalam konteks keperawatan ya Pak ya. Ya biar fokus ya. Benar. Nah, jadi dalam keperawatan itu Undang-Undang 38 2014 ini sudah sangat komprehensif mengatur, sudah sangat efektif begitu. Nah, dengan dicabut jadi efektif bagaimana ini kan? Kira-kira begitu, Pak. Ketiga adalah komprehensif, pengaturan yang komprehensif. Justru dengan komprehensif ini bagaimana? Hanya ada satu pasal di dalam RUU Kesehatan OBL ini yang menyangkut tenaga keperawatan. Ya. Padahal RUU Keperawatan itu mengatur lebih komprehensif sistem keperawatan, pendidikan keperawatan, praktik keperawatan, kehidupan profesi perawat. Dan itu dicabut. Apanya yang komprehensif? Begitu kira-kira ya. Nah, yang ketiga adalah sesuai kebutuhan terkini. Kalau tadi dilihat sebagai kebutuhan terkini, banyak sekali kebutuhan untuk menata profesi dokter, Pak. Terus terang saja ini. Nah, barangkali kita ini kena getahnya nih hari ini. Padahal kebutuhan terkini hari ini adalah regulasi yang kuat, yaitu dalam bentuk undang-undang. Karena sebagaimana kami yakini bahwa Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan itu adalah mengatur sistem keperawatan secara komprehensif, pendidikan keperawatannya. Dan saat ini pendidikan keperawatan itu sudah mengacu kepada norma ini. Kemudian pelayanan dan praktik keperawatannya dan kehidupan profesi perawat, ya bagaimana berkelanjutan, ya hak dan kewajiban dan sebagainya. Bagaimana kesejahteraan? Undang-undang ini tidak mengatur kesejahteraan, Pak. Tidak muncul kesejahteraan. Nah, oleh karena itu, kami berkesimpulan bahwa Undang-Undang 38 masih implementatif sesuai dengan perkembangan pelayanan kesehatan saat ini, sehingga dan bahkan kami kaji futuristik dan sangat dapat membantu transformasi bidang kesehatan yang Pak Menteri canangkan itu.
dan tidak layak untuk dicabut. Sehingga kalimatnya paling tidak di pasal penutup itu paling tidak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan undang-undang ini. Saya kira itu adalah jalan tengah yang bisa kita usulkan. Sebelumnya permohonan maaf dari Ibu Ketua Umum kami, Bu Dr. Emi Nurjasmi MKes. Sore hari ini beliau ada kegiatan yang bersamaan, sehingga beliau menugaskan kepada saya. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dan makna dari kegiatan pada sore hari ini. Pak Irwansyah, sama ya sepertinya dengan PPNI, ketika ketemu dengan Bapak Sahrir, sepertinya kami di sini narasumber ya penanggap juga nih, karena pasti akan banyak yang disampaikan juga ke Bapak Sahrir nih. Tentunya untuk Ikatan Bidan Indonesia juga mungkin di sini setelah tadi kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sahrir, bahwa kemarin memang betul kita sudah terjadi beberapa hal ya terkait dengan audiensi, advokasi, bahkan mungkin kami kenapa kami juga sampai turun ke jalan gitu. Mungkin sedikit kami juga menyampaikan, Bapak, sebetulnya bukan passion kami untuk melakukan sesuatu yang artinya itu sebetulnya di luar ini kami ya, bahwa kami sebetulnya para bidan di Indonesia ketika apapun yang terjadi terhadap teman-teman, khususnya pada saat mereka memberikan pelayanan, dan kemudian mungkin apakah masalah penggajian yang tidak sesuai atau apapun yang terjadi pada mereka, nggak ada tuh niatan untuk turun ke jalan. Tapi bagaimana pelayanan itu tetap diberikan. Gitu. Tapi ketika kedaulatan profesi atau marwah dari profesi ini mungkin ketika kita melihat dari RUU Kesehatan ini, tapi ketika kami tahu draft dari DIM ini, Bapak izin, ini kami tahunya dari media sosial, Bapak. Sementara ketika mengatur apakah itu Permenkes dan lain sebagainya, organisasi profesi pasti diikutkan, dan kami selalu hadir untuk Kementerian Kesehatan dan siapapun itu kementerian lainnya. Tapi ketika dengan RUU Kesehatan ini ada kesan tersembunyi. Ada kesan tersembunyi terkait dengan RUU Kesehatan ini, sehingga tentu kiranya di sini kami dari Ikatan Bidan Indonesia bukan menolak, dalam arti menolak RUU Kesehatan ini sepanjang transformasi kesehatan, tentunya kami tetap mendukung. Tapi ternyata Bapak, di dalam RUU Kesehatan ini, di dalam pembahasannya itu tadi ada terkesan terburu-buru, tersembunyi, bahkan kemudian kita juga diikutkan, dan saya terus terang Bapak tidak pernah absen ikut di dalam public hearing yang tadi Bapak sampaikan. Kami ikut terus Pak public hearing, tapi kemudian apa yang kami lihat DIM yang disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, ternyata tidak ada Bapak satu pun yang diakomodir di dalam DIM tersebut, masukan-masukan kami. Dalam menyetujui undang-undang ini, yang pertama kita bersepakat untuk tidak terjadinya liberalisasi di undang-undang ini. Tidak boleh juga ada diskriminasi atau apalagi kriminalisasi terhadap para medis. Yang tentunya di sini termasuk bidan, perawat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, tentu undang-undang ini harus bermaslahat untuk anggota, bukan hanya untuk sekedar organisasi profesi, tapi untuk anggota dari seluruh institusi terkait, kemudian masyarakat dan dokter-dokter tentunya, juga perawat-perawat dan bidan-bidan maupun organisasi paramedis lain seperti apoteker dan lain sebagainya. Tentu kami tidak mungkin melakukan hal-hal yang merugikan. Tidak mungkin kami dari fraksi Nasdem akan mengawal RUU ini dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya RUU itu dikeluarkan saja, kan nggak ada masalah. Toh itu akan dibahas, sehingga orang nggak bertanya-tanya, ada apa ini? Jadi pertanyaan semua orang. Bahkan sekarang itu ada bahasanya, keluar ada yang mau invest 30 rumah sakit asing masuk ke sini, itu yang harus dijaga. Jadi quote and quote, karena kasus ini muncul pada saat salah satu anggota DPR mengatakan bahwasanya apa insentif agar investor asing masuk dalam pelayanan kesehatan. Nah, hal-hal yang begini yang menjadi semua orang bertanya, liberalisasi dan segala macam ini yang menjadikan orang-orang berpikiran negatif.